Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IBMU. Ikutan belajar matematika yuk. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video-video sebelumnya, dan ini merupakan sesi terakhir dari sifat-sifat eksponensial. Sebelum kita memulai pembahasan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari mendapatkan keberkahan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Baik, sebelum kita memulai pembahasan, kita akan review urutan materi yang telah kita pelajari dari video-video sebelumnya. Yang pertama, kita sudah mengawali pada video sebelumnya, yaitu tentang eksponen bilangan asli. Secara bertahap kita telah mengkonstruksi konsep eksponensial ini, diawali dengan eksponen bilangan asli. Jika A dan B bilangan real yang tidak nol, M dan N merupakan bilangan bulat positif, atau dalam hal ini bilangan asli, maka berlaku sifat-sifat eksponensial sebagai berikut. 1. A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. 2. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. 3. A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Dan yang terakhir, kita menyisakan pembahasan tentang sifat eksponensial yang terakhir, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dan sifat yang keempat ini insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Konstruksi konsep yang kedua, kita mengembangkan dari eksponen bilangan asli menuju ke eksponen bilangan bulat. Jika A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N berlaku untuk semua bilangan bulat, maka pada video sebelumnya kita sudah memberikan arti untuk A pangkat 0 dan A pangkat negatif M. Untuk A tidak sama dengan 0, maka kita sudah memberikan arti, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian untuk A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Itu konstruksi konsep yang kedua. Pada kesempatan kali ini, setelah kita mengonstruksi konsep 1 dan 2 secara bertahap, maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengembangkannya kembali ke eksponen bilangan rasional. Setelah selesai sifat-sifat eksponensial, tentu kita akan memasuki pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat logaritma. Baik, kita akan memasuki sesi 1 pada video kali ini. Kita akan sedikit memberikan prolog
untuk mengawali pembahasan pada kesempatan kali ini. Karakteristik matematika yang menekankan proses berpikir deduktif memerlukan penalaran logis dan aksiomatik. Dalam pembelajaran matematika, meskipun pada akhirnya siswa diharapkan mampu berpikir deduktif, namun dalam proses pembelajaran dapat digunakan pola pikir induktif. Jadi dalam hal ini kita mengenal dalam matematika itu ada dua pola pikir. Yang pertama pola pikir deduktif dan yang kedua adalah pola pikir induktif. Dalam pembelajaran matematika, pola pikir induktif biasanya digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Itu dimulai dari hal-hal yang khusus, biasanya memberikan contoh-contoh menuju ke hal-hal yang lebih umum, yaitu biasanya menurunkan persamaan atau sifat atau teorema tertentu. Dan biasanya pola pikir induktif ini digunakan sebagian guru, termasuk pada video-video pembelajaran dari IBMU ini, cenderung menggunakan pola pikir induktif dengan tujuan untuk memudahkan dalam mengonstruksi konsep dan supaya siswa lebih mudah memahami materi pelajaran yang sedang dipelajari. Jika pada video sebelumnya kita mengonstruksi konsep dengan pola pikir induktif, pada kesempatan kali ini kita akan melengkapi dengan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang diawali dengan suatu konsep yang umum menuju ke konsep yang lebih khusus dan biasanya diberikan contoh-contoh. Kita akan mengawali pola pikir deduktif ini dengan sebuah definisi. Definisi secara sederhana yaitu ungkapan yang membatasi suatu konsep. Sebagai analogi, kita perhatikan permainan catur yang memiliki aturan tersendiri dalam menjalankan permainannya. Misalkan kita perhatikan aturan langkah dalam permainan catur. Di antaranya misalkan langkah kuda itu membentuk huruf L. Luncur itu arahnya ke samping. Dan raja, meskipun kita ketahui bahwa seorang raja misalkan dalam sebuah kerajaan adalah orang yang sakti, tapi dalam permainan catur, langkah raja itu hanya satu langkah. Kalau kita bandingkan dengan patihnya, ya, patih lebih leluasa geraknya dibandingkan raja. Tetapi meskipun raja terbatas langkahnya, ya, raja ini menentukan keberlangsungan dalam permainan catur. Kalau raja itu disekakmat, ya, kemudian rajanya mati, maka selesailah permainan catur tersebut. Jadi, raja menentukan keberlangsungan dalam permainan catur. Tentu analogi ini tak sepenuhnya benar, tapi untuk memudahkan pemahaman dalam mengartikan definisi, ya kurang lebih seperti dalam permainan catur tersebut. Nah, definisi ini adalah suatu ungkapan yang membatasi suatu konsep tertentu dalam matematika. Baik, langsung saja kita akan menyampaikan definisi dari perpangkatan atau eksponensial. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, dengan syarat tambahannya N lebih besar 1, maka pangkat ke N dari A ditulis A pangkat N didefinisikan sebagai hasil perkalian dari N faktor masing-masing A. Yaitu kalau kita jabarkan A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Nah, itulah definisi dari perpangkatan atau eksponensial
dengan basisnya atau bilangan pokok yaitu A. Kita akan menggunakan definisi tersebut untuk membuktikan sifat eksponensial berikut ini. Jika kita jabarkan berdasarkan definisi tadi, maka A pangkat M yaitu A kali A kali A dan seterusnya sebanyak M faktor. Kemudian penyebutnya A pangkat N kita jabarkan menjadi A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Maka hasil pembagian ini menghasilkan A kali A kali A dan seterusnya sebanyak M min N faktor. Sebagai contoh untuk menyederhanakan, misalkan M-nya 10 dan N-nya 4. Maka A pangkat 10, misalkan A kali A kali A dan seterusnya sebanyak 10 faktor. Penyebutnya A pangkat 4. Maka kita jabarkan A kali A kali A kali A sebanyak 4 faktor. Maka 4 faktor pada pembilang akan terbagi habis oleh 4 faktor dari penyebut. Sehingga hasilnya tersisa A kali A kali A dan seterusnya sebanyak 10 dikurangi 4. Jadi tinggal 6 faktor. Jadi kita penulisannya berdasarkan definisi perpangkatan tadi adalah A pangkat M dikurangi N. Karena banyak faktor adalah M dikurangi N. Dengan demikian, terbukti bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Tentu dengan syarat penyebutnya tidak boleh 0. Berikutnya, selain menggunakan definisi, pembuktian suatu sifat atau teorema, itu dapat menggunakan teorema sebelumnya yang sudah terbukti kebenarannya. Pada video sebelumnya, kita sudah mengonstruksi sifat eksponensial berupa perkalian. Misalkan A pangkat M kali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M plus N. Nah, begitu pula pada pembuktian pembagian kali ini, itu dapat diubah menjadi bentuk perkalian, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kali 1 per A pangkat N. Jadi bentuknya menjadi perkalian. Nah, pada sifat sebelumnya kita juga sudah memberikan arti bahwa ketika 1 per A pangkat N, maka dapat ditulis A pangkat negatif N. Nah, sekarang bentuknya sudah perkalian dengan basis atau bilangan pokoknya A. Maka hasilnya adalah pangkatnya tinggal dijumlahkan. A pangkat M plus negatif N. Maka dapat kita simpulkan bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dengan A-nya tidak boleh 0. Nah, itu dia terkait pembuktian sifat eksponensial A pangkat M dibagi A pangkat N. Dengan menggunakan dua cara pembuktian. Yang pertama, menggunakan definisi eksponensial. Yang kedua, menggunakan teorema yang sudah terbukti kebenarannya. Baik, kita akan melengkapi pembuktian teorema tersebut dengan contoh soal berikut ini. Poin A, pembilangnya 8 pangkat 3 dibagi dengan penyebutnya 2 pangkat 3 kali 4 pangkat negatif 2. Sama dengan
Poin B, pembilangnya 6 pangkat 2 dibagi dengan penyebutnya 3 pangkat 2 sama dengan 1. Pertanyaannya, benarkah hasilnya 1? Baik, kita akan membahasnya soal tersebut satu demi satu berikut ini. Soal nomor 1. Ya, dengan mudah kita bisa mengerjakan soal tersebut sebagai berikut. Nah, karena basis atau bilangan pokok terkecilnya atau yang paling sederhananya adalah 2, maka semua bilangan kita arahkan ke bentuk bilangan pokok terkecil, yaitu 2. Maka pada pembilang 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian 2 pangkat 3 ini dipangkatkan lagi oleh 3. Lalu kita bagi dengan penyebutnya 2 pangkat 3 kali, nah ini 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Dipangkatkan lagi negatif 2. Maka hasilnya dari sifat eksponensial sebelumnya, jadi kalau ada pangkat di dalam itu dikalikan dengan pangkat yang di luar. 2 pangkat 3 kali 3, 9. Kemudian, karena ini bentuknya pembagian, seperti sifat eksponensial yang baru saja kita buktikan, maka hasilnya dikurangi. 9 dikurangi 3, dikurangi, nah ininya hasilnya adalah negatif 4 ini. Maka hasil akhirnya adalah 2 pangkat 9 kurang 3, 6. 6 ditambah 4, 10. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 10. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, ini tentang benar atau salah. Nah, kita lihat, mungkin di antara kita ada yang mengerjakan seperti berikut ini. 6 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2, mengerjakannya seperti berikut. 6 dibagi 3 terlebih dahulu, kemudian karena ini bentuknya pembagian, maka pangkat pembilang dibagi pangkat penyebut. 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 hasilnya 0. 6 bagi 3 itu hasilnya 2. Maka 2 pangkat 0 hasilnya 1. Nah, pertanyaannya, benarkah langkah seperti ini? Nah, kita akan membandingkan dengan langkah yang berada di sampingnya berikut ini. Nah, di sini terlihat bahwa langkah pertama ini sama ya. 6 dibagi 3. Ya. Ini juga sama. Di samping kiri 6 dibagi 3. Yang membedakan adalah ternyata di sini pangkatnya tidak dikurangkan. Nah, kenapa pangkat pembilang tidak dikurangi dengan pangkat penyebut? Ya, betul. Karena bilangan pokoknya di sini tidak sama. Ya. Kalau kita perhatikan sifat sebelumnya yang baru saja kita buktikan, itu bilangan pokoknya sama. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, baru pangkat pembilang dikurangi pangkat penyebut. Tetapi kalau kedua bilangan tersebut berbeda, maka itu menggunakan sifat sebelumnya, yaitu A dibagi B atau A kali B boleh. Ya. Dipangkatkan M, maka hasilnya adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi pangkatnya tidak dikurangkan ya, karena sekali lagi bilangan pokoknya berbeda. Tetapi kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkat pembilang dikurangi pangkat penyebut. Karena ini bilangan pokoknya berbeda, maka pangkatnya tidak dikurangkan. Hasilnya adalah 6 dibagi 3, ya, hasilnya 2, kemudian pangkatnya tetap 2. Ya. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2. Atau mengerjakannya dengan cara lain seperti di bawah ini. Karena 6 sama dengan 2 kali 3, maka kita uraikan menjadi perkalian dengan faktornya 2 dan 3. Jadi 6-nya kita uraikan dulu menjadi perkalian 2 kali 3. 2 kali 3
ini ya, dipangkatkan 2, maka pangkatnya bisa masuk ke dalamnya. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kemudian penyebutnya di sini ada bilangan 3 ya. Maka 3 pangkat 2. Maka karena bilangan yang sama dibagi bilangan yang sama, yaitu 3 pangkat 2, di bawahnya 3 pangkat 2, maka hasilnya 1. Suatu bilangan dibagi suatu bilangan yang sama, hasilnya 1. Maka tersisa adalah hasilnya 2 pangkat 2. Nah, itu dia untuk contoh soal terkait sifat eksponensial A pangkat M dibagi A pangkat N. Baik, kita akan memasuki sesi kedua yang merupakan inti dari pembahasan video kali ini, yaitu tentang eksponen bilangan rasional. Adapun agenda pada pembahasan kali ini, yang pertama kita akan diskusi, judulnya tentang belajar dari kesalahan. Bagian kedua, bilangan rasional, yaitu bilangan berpangkat, pecahan, atau bilangan rasional. Bagian ketiga, kita akan mengonstruksi konsep, yaitu memaknai eksponen bilangan rasional. Dan yang terakhir, kita akan menyimpulkan setelah mengonstruksi konsep tersebut, yaitu sifat eksponensial dari bilangan rasional. Baik, kita akan mulai diskusi pada kesempatan kali ini dengan menghadirkan 3 soal berikut ini. Diskusi kali ini kita beri judul belajar dari kesalahan. Mungkin ini agak berbeda dari biasanya, ya, karena biasanya kita belajar itu dari suatu kebenaran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari suatu kesalahan. Hikmahnya, setelah kita mempelajari suatu kesalahan, diharapkan kesalahan itu tidak terulang di kemudian hari. Dari 3 soal yang dihadirkan, kita beri batasan waktu agar kita mengetahui sebatas mana kemampuan kita dalam menguasai konsep-konsep dasar, terutama dalam bilangan berpangkat rasional atau dalam hari ini bilangan akar. Batasan waktu yang diberikan ini berbeda-beda antara satu soal dengan soal yang lain, ya, disesuaikan dengan karakteristik dan bobot soal tersebut. Soal pertama kita akan buka amplop di soal pertama dengan batasan waktu 15 detik. Soal A, akar 4 sama dengan, dalam waktu 15 detik, silakan mencoba untuk menjawab soal ini. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 berikut ini. Kita buka amplopnya. Soal B, akar pangkat 3 dari negatif 8 sama dengan, dalam waktu 30 detik, silakan mencoba untuk menjawab soal ini. Baik, satu soal terakhir, kita buka soal ketiga.
Soal C. 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Atau dengan kata lain, akar dari 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan, silakan dalam waktu 60 detik mengerjakan soal ini. Baik, kalau kita perhatikan soalnya cukup sederhana ya. Tapi apakah jawabannya sesederhana penampilannya? Ya, kita akan bahas satu demi satu. Soal A. Akar 4 sama dengan, di antara kita mungkin ada yang mengerjakannya seperti ini. Akar 4 itu dijabarkan menjadi akar dari 2 pangkat 2 sama dengan 2. Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi, kalau perkalian dengan bilangan pokok sama ya, dikuadratkan, maka bilangan pokok itu bisa keluar. Nah, muncul permasalahan yang perlu kita diskusikan jika ada siswa yang menjawab seperti ini. Nah, akar 4 itu dijabarkan menjadi akar dari negatif 2 pangkat 2. Nah, siswa tersebut mungkin beralasan 4 ini bilangan yang di bawah tanda akar itu kan selain diperoleh dari 2 pangkat 2, dapat juga diperoleh dari negatif 2 pangkat 2. Bukankah negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4? Jawabannya iya. Maka bilangan negatif 2 ini bisa keluar dari tanda akar, yaitu hasilnya negatif 2. Jadi kalau kita simpulkan, akar 4 sama dengan plus minus 2. Jadi boleh positif 2, boleh negatif 2. Pertanyaannya, apakah pernyataan ini benar? Nah, inilah soal A yang perlu kita diskusikan. Soal B. Akar pangkat 3 dari negatif 8 sama dengan, soal ini pernah ditujukan kepada siswa kelas 10 ya. Dan di antara mereka ada yang dengan cepat menjawabnya sebagai berikut. Akar pangkat 3 dari negatif 8 itu diuraikan menjadi akar pangkat 3 dari negatif 2 pangkat 3. Akar pangkat 3-nya diubah menjadi bentuk pecahan, yaitu 1/3. Maka negatif 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi menjadi 1/3. Ya. Maka hasilnya adalah negatif 2 pangkat, pangkat yang ini dikalikan keluar menjadi 3 kali 1/3. Maka hasilnya negatif 2.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa akar pangkat 3 dari negatif 8 adalah negatif 2. Pertanyaannya, apakah benar pernyataan ini? Nah, ini soal B yang perlu kita diskusikan. Kita lihat soal terakhir. Soal C. 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 1/2. Atau dengan kata lain, akar dari 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Nah, mungkin ada sebagian siswa yang mengerjakannya seperti berikut ini. Jadi, pangkat yang di luar itu masuk ke dalam. Ya. Jadi, 5 pangkat 2 itu dipangkatkan lagi setengah. Ditambah 12 pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi setengah. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 2 dipangkatkan setengah, hasilnya 5. 12 pangkat 2 dipangkatkan lagi setengah, hasilnya 12. 5 tambah 12 hasilnya 17. Nah, jadi kita simpulkan bahwa 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi setengah, maka hasilnya adalah 17. Pertanyaannya, apakah pernyataan ini benar? Nah, ini soal terakhir yang perlu kita diskusikan. Baik, kita akan membandingkan langkah pengerjaan yang barusan kita sampaikan dengan langkah pengerjaan berikut ini. Dari studi kasus tersebut, mungkin akan muncul beberapa argumentasi yang saling berlawanan. Mungkin di satu sisi, ada yang menyatakan bahwa akar 4 hanyalah sama dengan 2. Argumentasi tersebut dilandaskan pada bilangan di dalam tanda akar itu tidak boleh negatif. Maka kalau negatif 2 dikuadratkan memang sama dengan 4. Tapi itu kan ada bilangan negatif 2 di dalam tanda akar. Nah, itu argumentasi 1. Di sisi lain, argumentasi yang berlawanan menyatakan bahwa tapi kan akar dari negatif 2 dikuadratkan itu sama dengan akar 4. Dan 4 merupakan bilangan positif. Artinya di sini boleh dinyatakan bahwa akar 4 itu negatif 2. Karena sama-sama seperti 2 dikuadratkan itu sama dengan 4. Dan 4 yang berada di dalam tanda akar itu bernilai positif. Pun demikian dengan negatif 2 dikuadratkan maka hasilnya 4. Nah, 4 di sini bernilai positif. Jadi sama seperti 2 dikuadratkan. Nah, itu argumentasi yang sepertinya saling berlawanan. Maka kita perlu meluruskan di antara dua argumen tersebut mana yang benar dan mana yang keliru. Karena di dalam matematika itu nilai suatu kebenaran adalah sesuatu yang mutlak. Kalau dia benar, maka benar. Kalau dia salah, maka salah. Tidak ada di antara keduanya. Untuk itu, kita akan menentukan mana argumentasi yang benar dan mana argumentasi yang keliru. Kita akan menunjukkan argumentasi yang benar dengan teorema berikut ini. Argumentasi yang menyatakan bahwa akar 4 hanyalah sama dengan 2 dengan dilandaskan bahwa argumentasinya adalah bilangan di dalam tanda akar tidak negatif. Nah, ini argumentasinya memang benar tapi belum lengkap ya. Karena seperti tadi disampaikan bahwa negatif 2 dikuadratkan, maka ini juga sama dengan 4. Maka kita akan melengkapi dengan teorema berikut untuk menyatakan bahwa memang tidak boleh
bilangan di dalam tanda akar itu suatu bilangan yang negatif. Di sini teoremanya menyatakan untuk setiap bilangan real tidak negatif, P dan Q, ya, di sini ada keterangan bilangan real tidak negatif. Artinya lebih besar sama dengan 0. Berlaku akar dari P kali Q sama dengan akar P dikalikan akar Q. Nah, tentu kita perlu membuktikan teorema tersebut. Nah, pembuktiannya sebagai berikut. Misalkan P dan Q merupakan bilangan real tidak negatif, maka ini kita pembuktiannya dari sebelah kanan menuju ke arah sebelah kiri. Nah, kalau kita perhatikan, misalkan di sini akar P dikalikan akar Q. Nah, ini dikuadratkan, maka berdasarkan definisi perpangkatan, maka hasilnya adalah akar P dikalikan akar Q dikuadratkan sama dengan akar P dikalikan akar Q, kemudian dikalikan sesuatu yang sama, yaitu akar P dikalikan akar Q, karena dia pangkatnya 2. Kemudian, dengan menggunakan sifat asosiatif, ya, pengelompokan, maka tanda kurung di sini bisa dihilangkan. Sehingga akar P kalikan akar Q dikalikan akar P dikalikan akar Q. Nah, lalu di bawahnya kita menggunakan sifat komutatif, pertukaran tempat. Jadi akar Q dikalikan akar P, nah ini bertukar tempat menggunakan sifat komutatif. Maka hasilnya adalah akar P, ya ini dibalik menjadi akar P dikalikan akar Q kalikan akar Q. Akar P dikalikan akar P, maka hasilnya P. Kemudian akar Q kalikan akar Q, maka hasilnya Q. Artinya, kita dapat menyimpulkan bahwa akar P dikalikan akar Q dikuadratkan, hasilnya adalah P dikalikan Q. Lalu apa hubungannya dengan teorema yang di atas? Ya, tentu dengan sederhana kita dapat menarik akar di antara kedua ruas pembuktian ini. Ya, sebelah kanan akar dari P kali Q. Yang sebelah kirinya maka akar dari akar P dikalikan akar Q dikuadratkan. Maka akarnya menjadi hilang. Sehingga hubungannya menjadi akar P kali Q sama dengan akar P dikalikan akar Q. Nah, di sini terlihat bahwa akar P kalikan akar Q sama dengan akar P dikalikan akar Q. Nah, dengan syarat, di sini dinyatakan bahwa teorema ini berlaku untuk setiap bilangan real tidak negatif. Jadi syaratnya memang tidak boleh negatif. Nah, inilah argumentasi untuk melengkapi argumentasi 1 di atas. Jadi memang tidak boleh di dalam tanda akar itu merupakan bilangan negatif. Kalau 0 boleh ya, karena akar 0 sama dengan 0. Nah, itulah teorema untuk melengkapi argumentasi 1 di atas. Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa soal A dengan pertanyaannya apa yang salah, maka akar 4 sama dengan jawaban pertama adalah akar dari 2 dikuadratkan sama dengan 2. Nah, ini pernyataannya benar bahwa 2 di sini merupakan bilangan positif. Maka memang hasilnya adalah 2. Nah, untuk negatif akar 2 dikuadratkan, nah ini tidak berlaku sama dengan negatif 2. Meskipun hasil dari negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4. Tapi kalau kita jabarkan menggunakan teorema yang tadi ya, maka akar dari negatif 2 dikalikan negatif 2 sama dengan, ya, dapat diuraikan dengan teorema yang ini. Ya. Sama dengan akar negatif 2 dikali akar negatif 2. Maka ini tidak berlaku.
Karena syarat utamanya adalah merupakan bilangan real tidak negatif. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa akar 4 sama dengan akar negatif 2 dikuadratkan sama dengan negatif 2 adalah pernyataan yang salah. Dan yang benar adalah akar 4 sama dengan akar 2 dikuadratkan sama dengan 2. Nah, dari sini kita jangan ragu lagi menyatakan bahwa akar 4 memang 2, bukan negatif 2. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal B. Ya, soal B ini seperti disampaikan sebelumnya bahwa siswa dengan segera menyatakan bahwa akar pangkat 3 dari negatif 8 adalah negatif 2. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi negatif 8 itu dijabarkan menjadi negatif 2 pangkat 3. Kemudian diakarkan pangkat 3. Kemudian penulisannya negatif 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/3. Nah, pangkat yang di dalam itu dikalikan dengan pangkat yang di luar. Maka hasilnya adalah negatif 2. Pertanyaannya, apakah pernyataan ini benar? Ya, sekilas memang tampak benar. Ya. Padahal sebagaimana pembahasan soal A, ya, bahwa di dalam tanda akar itu tidak boleh bilangan negatif. Jadi di sini sudah jelas bahwa negatif 8, yaitu bilangan yang berada di dalam tanda akar, ini bernilai negatif. Dan tentu berdasarkan teorema yang tadi, ini tidak berlaku. Karena akar dari bilangan negatif itu tidak masuk pada pembahasan himpunan bilangan real. Ya, sudah jelas bahwa pernyataan ini atau soal ini merupakan soal yang keliru. Tapi tidak ada salahnya ketika soal-soal seperti ini disajikan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menguasai konsep dasar, khususnya dalam pembahasan akar dari suatu bilangan. Berikutnya kita akan lanjut ke pembahasan soal C. Nah, soal ini tampak sederhana ya. Dan ini untuk mengukur pemahaman siswa dalam menguasai sifat-sifat eksponensial. Nah, ketika bentuknya penjumlahan, apakah siswa bisa membedakan dengan sifat perpangkatan yang merupakan perkalian? Ya. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari sifat eksponensial, yaitu A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, ketika bentuk soalnya penjumlahan, apakah siswa akan terkecoh atau memang menguasai konsep tersebut? Nah, siswa yang terkecoh itu biasanya menyamakan antara sifat penjumlahan dengan sifat perkalian pada sifat-sifat eksponensial. Yaitu dengan cara memasukkan pangkat yang di luar ke dalam. Padahal sifat penjumlahan dan sifat perkalian pada bilangan berpangkat itu tidaklah sama. Dan kita bisa menunjukkan bahwa sifat tersebut tidak berlaku untuk penjumlahan. Dan langkah pengerjaannya tentu dengan cara menguraikan terlebih dahulu bilangan berpangkat yang berada di dalam tanda kurung. 5 dikuadratkan itu sama dengan 25. 12 kuadrat sama dengan 144. Maka dari sini kita jumlahkan terlebih dahulu. 25 tambah 144 sama dengan 169. Nah, dipangkatkan 1/2. Atau akar dari 169. Maka hasilnya adalah 13. Ya. Dan kalau kita perhatikan, ini merupakan bilangan triple Pythagoras ya, pada teorema Pythagoras. Berikut ini disajikan latihan mandiri untuk memantapkan pemahaman konsep yang baru saja kita diskusikan.
Baik, kita akan memasuki pokok pembahasan. Kita akan mengawali terlebih dahulu dengan review tentang sistem bilangan real. Pokok bahasan yang insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang eksponen bilangan rasional. Tentu kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu bilangan rasional. Tentu pada kesempatan kali ini tidak seluruhnya dijelaskan dengan detail tentang sistem bilangan real. Kita akan memfokuskan pada pembahasan bilangan rasional. Nah, ini bagian dari sistem bilangan real. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Diawali dengan himpunan bilangan asli. Bilangan asli diawali dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan asli itu digunakan untuk membilang satu-satu. Misalkan menghitung banyaknya rumah. Berarti menghitungnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, jika bilangan asli ini digabungkan dengan bilangan 0, maka membentuk himpunan bilangan cacah. Nah, 0 ini untuk membedakan nilai tempat dari suatu bilangan. Misalkan kita menuliskan 209. Itu berbeda nilainya dengan 2009. Kalau 2009 itu nolnya 2, sedangkan 209 itu nolnya 1. Artinya 0 membedakan nilai suatu tempat. Kemudian bilangan cacah ini jika digabungkan dengan bilangan bulat negatif atau negatif dari bilangan asli, maka hasilnya adalah himpunan bilangan bulat. Jadi kalau bilangan cacah digabungkan dengan bilangan bulat negatif atau dengan kata lain negatif dari bilangan asli, maka membentuk himpunan bilangan bulat. Jadi negatif bulat itu ke arah kanan dari 0 adalah 1, 2, dan seterusnya. Ke arah kiri negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Maka jika himpunan bilangan bulat ini digabungkan dengan bilangan pecahan, ya, diantaranya bilangan pecahan, itu membentuk suatu himpunan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian bilangan rasional ini jika digabungkan dengan bilangan irasional, ya, diantaranya bentuk akar, ya, kita mengenal bentuk-bentuk akar, ya, ada akar 2, akar 3, dan seterusnya, maka itu diantara bilangan irasional. Nah, jika kedua himpunan bilangan ini digabungkan antara bilangan rasional dengan bilangan irasional, maka membentuk suatu himpunan bilangan real. Dengan kata lain, bilangan real ini terdiri dari himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Nah, itu dia untuk penjelasan singkat mengenai sistem bilangan real. Kita akan mempelajari lebih lanjut terkait bilangan rasional. Bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B. Dengan AB merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Pada bagian sebelumnya kita ketahui bahwa bilangan rasional merupakan gabungan dari bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Kita akan mengeksplorasi konsep terkait eksponen bilangan rasional. Jika pada video sebelumnya kita mengonstruksi konsep dengan menggunakan suatu bilangan, maka pada kesempatan kali ini kita akan naik kelas dengan mengeksplorasi konsep menggunakan peubah atau variabel. Misalkan A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N, itu berlaku untuk Mn anggota bilangan rasional. Sederhanakan bentuk A pangkat 2 per 3 kali A pangkat 2 per 3 kali A pangkat 2 per 3.
Nah, bentuk yang di atas ini merupakan perkalian berulang dari A pangkat 2/3 sebanyak 3 faktor. Maka dapat kita tuliskan sebagai A pangkat 2/3, kemudian dipangkatkan lagi 3. Nah, kita akan memberikan arti dari A pangkat 2/3. Nah, pembahasannya sebagai berikut. A pangkat 2/3 kali A pangkat 2/3 kali A pangkat 2/3 ya. Karena basisnya atau bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Sama dengan A pangkat 2/3 ditambah 2/3 tambah 2/3. Sama dengan A pangkat 6/3. Ya, maka sama dengan A pangkat 2. Bentuk yang di atas ini dapat pula dituliskan sebagai, karena ini merupakan perkalian berulang dari A pangkat 2/3 sebanyak 3 faktor, maka dapat pula dituliskan sebagai A pangkat 2/3 dipangkatkan 3. Maka sama dengan A pangkat 6/3. Sama dengan A pangkat 2. Selanjutnya, jika kedua ruas bentuk di atas kita tarik akar pangkat 3, maka diperoleh ruas kiri menjadi akar pangkat 3 dari A pangkat 2/3 kali A pangkat 2/3 kali A pangkat 2/3. Ya. Sama dengan ruas kanannya kita tarik akar pangkat 3 dari A kuadrat. Ya. Maka penulisannya seperti ini. Akar pangkat 3 dari A kuadrat. Nah, ruas kiri karena A pangkat 2-nya sebanyak 3 faktor. Nah, bentuknya seperti ini ya. A pangkat 2/3 dipangkatkan lagi 3. Kemudian ketika ditarik akar pangkat 3, ya, maka A pangkat 2/3-nya bisa keluar. Ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa A pangkat 2/3 itu penulisannya sama dengan akar pangkat 3 dari A kuadrat. Nah, inilah cara penulisan dari eksponen bilangan rasional. Jadi, 2/3 itu merupakan bilangan rasional. Jadi, A pangkat 2/3, nah penulisannya sama dengan akar pangkat 3 dari A kuadrat. Nah, kita akan menarik kesimpulan dari eksplorasi konsep tersebut sebagai berikut. Jika A dan B merupakan bilangan real positif dan N bilangan bulat positif, sehingga A pangkat N sama dengan B, maka A didefinisikan sebagai akar ke N dari B. Dan dapat dituliskan sebagai A sama dengan akar ke N dari B. Atau kita membacanya akar pangkat N dari B. Jadi, A pangkat N sama dengan B jika dan hanya jika A sama dengan akar pangkat N dari B. Nah, inilah kesimpulan pertama terkait eksponen bilangan rasional. Dari eksplorasi konsep tersebut, kita juga dapat memperoleh hasil sebagai berikut. Untuk setiap bilangan real tidak negatif, M dan N merupakan bilangan positif, maka berlaku poin A pangkat M per N. Maka penulisannya yang pertama akar pangkat N dari A, kemudian dipangkatkan lagi M. Nah, sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi penulisan dari eksponen bilangan rasional itu dapat ditulis menjadi dua bentuk. Ya. Yang pertama akar pangkat N dari A, kemudian dipangkatkan M. Nah, penulisan yang kedua akar pangkat N dari A pangkat M. Poin B, A pangkat negatif M per N. Maka sama dengan sebagaimana sifat sebelumnya. Ketika ada tanda negatif, maka sama dengan 1 per A pangkat M per N. Tentu dengan A-nya tidak boleh
0. Nah, inilah kesimpulan kedua terkait eksponen bilangan rasional. Berikutnya, sebagai penutup dari pembahasan sifat-sifat eksponensial, setelah kita mengonstruksi konsep eksponensial mulai dari eksponen bilangan asli, kemudian kita kembangkan menjadi eksponen bilangan bulat, dan terakhir kita sudah mengonstruksi sifat-sifat eksponensial dari bilangan rasional. Nah, di awal pembahasan tentang sifat-sifat eksponensial, kita hadirkan contoh sebagai berikut sebagai penerapan dari sifat-sifat eksponensial dalam kehidupan. Kita akan membahasnya sebagai penutup dari pembahasan sifat-sifat eksponensial. Dan kita masih ingat terkait tips belajar dari Kak Bayu Samudra pada video sebelumnya, bahwa untuk memunculkan rasa keingintahuan terkait ilmu atau materi yang sedang kita pelajari, maka kita hubungkan antara satu materi dengan materi yang lain. Dari satu pokok bahasan ke pokok bahasan yang lain. Misalkan, contoh kontekstual berikut mengaitkan antara sifat-sifat eksponensial dengan konsep pada fisika. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Pada bulan April tahun 1983, pesawat luar angkasa Pioneer 10 berjarak 4,48 kali 10 pangkat 9 km dari bumi. Pesawat tersebut mengirimkan sinyal dalam gelombang radio dengan kecepatan 3,00 kali 10 pangkat 5 km per sekon. Pertanyaannya, berapa lama sinyal tersebut dapat mencapai permukaan bumi? Konsep fisika yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah tentang kecepatan. Di fisika, kita mengenal rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, sementara di dalam soal yang ditanyakan adalah waktu tempuh gelombang radio untuk sampai ke permukaan bumi. Maka persamaannya menjadi waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Untuk memudahkan mengingat rumus ini, dapat digunakan pembagian sederhana. Misalkan 3 sama dengan 6 dibagi 2. Maka untuk menentukan 2 sama dengan 6 dibagi 3. Jadi kalau ditanyakan waktu, ya waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Seperti tadi 2 sama dengan 6 dibagi 3. Dari keterangan soal kita peroleh jarak pesawat luar angkasa Pioneer 10 ke permukaan bumi adalah 4,48 kali 10 pangkat 9. Kemudian kecepatan dari gelombang radio adalah 3 kali 10 pangkat 5. Maka hasilnya adalah 4,48 dibagi 3. Kemudian yang berkaitan dengan sifat eksponensial adalah 10 pangkat 5 itu dibagi 10 pangkat 5. Maka hasilnya adalah 1,49 kali 10 pangkat 9 kurang 5 sama dengan 4. Jadi sinyal gelombang radio dari Pioneer 10 dapat mencapai permukaan bumi pada waktu 1,49 kali 10 pangkat 4 detik. Dengan menjawab soal ini, maka selesailah pembahasan tentang sifat-sifat eksponensial. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk siswa khususnya dan umumnya siapa saja yang menyimak video pembelajaran ini. Bagi Bapak dan Ibu guru, sahabat guru matematika yang memerlukan file pembelajaran ini dalam bentuk PowerPoint, silakan tuliskan alamat emailnya di kolom komen.
Demikian pembahasan sesi terakhir tentang sifat-sifat eksponensial. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.